الحمد لله الذي شرفنا بهذا الشهر المبارك تشريفا وعرفنا ما فيه من الخيرات والبركات تعريفا وكلمنا بما فيه من الطاعات والخيرات تكليفا وضاعف لنا به الحسنات والأعمال الصالحات تضعيفا أحمده سبحانه وتعالى إنه كان بنا رحيما رؤوفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا في الجنان كنزا معروفا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان بكل الخيرات موصوفا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السناد العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام على عيني متلازمين ما دام الخير المحيوبا وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman, sebab segala perbuatan dan amal manusia baik atau jahatnya merupakan pencerminan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslim rahimakumullah, hidup kita adalah berbilang hari, bulan dan tahun. Semua itu telah diatur Allah Subhanahu wa taala silih berganti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fil kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Surat At-Taubah ayat 36. Sungguh berbahagia karena kita dapat memasuki bulan yang bersejarah ini, yang tidak mungkin dilupakan oleh segenap kaum muslimin. Marilah kita lebih mensyukuri nikmat Allah, sebab dengan datangnya 10 Muharram ini kita ingat kembali betapa para nabi mendapat kemenangan pada tanggal ini. Tanggal 10 Muharram juga dianggap sebagai hari besar oleh umat Islam karena ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada saat itu, seperti yang tersebut dalam kitab-kitab kuning, bahwa pada tanggal 10 Muharram itu para nabi dan rasul banyak yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci,
Misalnya Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih di surga. Nabi Adam alaihissalam telah makan buah larangan yaitu kuldi, sehingga beliau bersama istrinya yaitu Hawa diturunkan ke dunia. Sejak itu beliau mempergiat kebaktian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diterima taubatnya. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam memperoleh derajat yang luhur sebab beliau selalu bersifat belas kasihan kepada sesamanya. Bahkan beliau sangat memperhatikan dan membantu malaikat mengatur matahari, sehingga berkat doa Nabi Idris malaikat itu bisa menjalankan tugasnya lebih mudah. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam mendapat anugerah kitab Taurat. Hal itu terjadi ketika beliau ada di bukit Tursina yaitu Sinai, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa perantara malaikat Jibril, seperti ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam terhindar dari fitnah Namrud karena dituduh menghancurkan berhala di tempat pemujaan Namrud. Meskipun beliau sudah dilemparkan ke dalam api unggun yang menyala-nyala dengan hebat, namun beliau selamat, tidak merasa panas, tidak pula terbakar badannya, karena beliau tetap beriman, tetap percaya kepada keadilan Tuhan. Yang kelima, Nabi Nuh alaihissalam turun dari perahu penyelamat bersama umatnya yang beriman, terhindar dari air bah dan taufan yang dahsyat. Jadi selamatlah Nabi Nuh bersama kaum mukminin dan habis binasalah orang-orang yang durhaka kepada Tuhan. Yang keenam, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena dituduh Zulaikha yang mendakwah Nabi Yusuf hendak memperkosa dia. Padahal sebaliknya, bahkan wanita itu yang mengajak berbuat serong. Nabi Yusuf menolak hal itu, tetapi bahkan beliaulah yang dituduh. Meskipun demikian, ketika diperiksa tidak ada bukti, bahkan bukti-bukti itu menunjukkan wanita itu yang bersalah. Yang benar dan adil akan menang, sedang yang zalim akan ketahuan juga akhirnya. Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari penyakit mata sejak Nabi Yakub, yaitu ayah Nabi Yusuf, mendengar kabar bahwa anaknya sudah meninggal, maka beliau berduka cita karena kehilangan anaknya itu. Seringkali mengalirkan air mata sehingga tidak dapat melihat lagi. Akan tetapi ketika mendengar kabar bahwa Yusuf dalam keadaan selamat, kemudian menjadi wazir atau menteri dan mengirimkan bekas pakaian yang dipakainya dulu sebagai bukti bahwa, maka terbukalah matanya sehingga beliau dapat melihat. Nabi Yunus alaihissalam dapat keluar dari perut ikan Nun, jenis ikan yang amat besar. Mula-mula beliau dikejar oleh umatnya yang tidak iman, sampailah beliau di tepi laut untuk menghindarkan diri dari fitnah dan pembunuhan umatnya. Beliau mencuburkan diri ke laut dan diterima oleh ikan Nun. Ini merupakan pertolongan Tuhan yang besar. Beliau tidak mati, akan tetapi kemudian dapat dimuntahkan kembali di tempat yang aman, dan selamatlah kembali di tempat yang aman, dan selamatlah beliau dari fitnah umat. Yang kesembilan, Nabi Sulaiman alaihissalam memperoleh istana yang indah. Beliau bukan saja rasul, tetapi juga menjadi raja bagi semua hewan, jin dan segala umatnya. Yang kesepuluh, Nabi Daud alaihissalam disucikan dari dosa. Beliau mengirimkan panglimanya ke medan perang. Kemudian ada kabar panglimanya tersebut gugur, padahal dia meninggalkan istri yang amat cantik. Ada tuduhan bahwa Nabi Daud memang menghendaki kematian panglimanya itu untuk kemudian mengambil alih istrinya. Ini tidak benar, karena para nabi jauh dari sifat-sifat untuk maksiat dan maksum. Yang ke-11, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mendapat anugerah dan kewaspadaan dalam menatapi hidayah Al-Quran.
Oleh karena pentingnya keadaan kejadian-kejadian itu, yang pada tanggal 10 Muharram itu para nabi banyak memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi umat Islam, bila mana yang masih mengalami hari yang utama itu, disunahkan atau diutamakan untuk menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak tafakkur serta menambah amal ibadah yang lainnya. Lebih utama lagi, bila sejak tanggal 1 Muharram, setidaknya mulai 9 dan 10 Muharram betul-betul digunakan untuk tafakkur dan berpuasa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, adapun hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang kejadian-kejadian dalam bulan Muharram dan keutamaannya, yaitu Adi bin Abbas radhiyallahu anhu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu wa idzal yahudu tasumu Ashura faqalu hadha yawm zuhara fihi Musa ala fir'auna faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, tiba-tiba beliau mendapati orang-orang Yahudi pada berpuasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Mereka berkata, ini adalah hari kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kamu adalah lebih berhak atas Musa daripada mereka. Oleh sebab itu berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an siyam yawm Ashura faqala ya qaffirun shanad al-madiyah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura, yang dijawabnya, puasa Asyura itu menghapus dosa tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la ansu man at-ta'sik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku benar-benar akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sidang jemaah rahimahullah, hadis-hadis tersebut memuat tentang keutamaan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, dan benar terjadi bahwa Nabi SAW memuasanya dan menganjurkan kepada kaum muslimin untuk memuasanya, dan mereka telah memuasanya sebelum puasa Ramadan difardukan. Hadis pertama menunjukkan besarnya perhatian Nabi SAW terhadap saudara-saudaranya sesama Nabi, dan bahwa beliau bersama umatnya adalah yang lebih berhak menjunjung tinggi jasa mereka dan bergembira atas kesempurnaan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, karena mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sungguh agama tauhid ini adalah agama semua, agama yang satu. Al-Anbiya 92. Puasa Asyura menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat tahun yang lalu. Dalam keutamaan memuasainya ada 3 tingkatan, yaitu sekurang-kurangnya hanya puasa tanggal 10 saja. Yang utama dari itu puasa tanggal 9 dan 10, dan lebih utama lagi puasa tanggal 9, 10, 11 Muharram. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, marilah kita bersama-sama melaksanakan amanah Allah dan Rasul dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah semata-mata, terutama pada bulan Muharram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi jalan dan petunjuk bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Maka tegakkanlah dirimu dan agama Allah secara ikhlas, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atasnya. Ar-Rum ayat 30. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معيد الصابرين بعزائم العزيز النشر وميسر الشاكرين لحامد شكره ووفيق المختارين للقيام بعمره أحمده على ما أنعم وأسلم لأمره بما حكمه عبرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى النور صلاة دائمة بلا فناء ولا فتور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وعياذا بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وآل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم احفظ عليهم ودائع أديانهم وأخرجهم من ضيق السجون إلى سعاد وأوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجيهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.